Oke, tadi kita udah bikin sampai ke sini ya. Sampai ke yang list artikel horizontal. Selanjutnya kita akan coba langsung bikin ke yang new artikel, dan Simor ini cukup simple ya. Berbeda kayak yang tadi list horizontal agak cukup kompleks. Nah, kita lihat di desainnya, dia itu ada widget teks dan juga icon, yang mana dia itu berurutan secara horizontal. Berarti kita akan pergi dulu ke new article label di sini. Nah, berarti kita akan pakainya widget row untuk dia bisa nampilin teks new apa teks apa apa tadi namanya. Oh, new article, see more, dan juga si iconnya gitu. Jadi kita pakai row. Pertama kita kasih teks new article, kapital, sorry. Nah, selanjutnya ada teks juga namanya see more, lalu ada icon ya tadi, icon titik row right kalau nggak salah. Ada nggak ya row right? Ada nih, row right. Kalau yang off, coba saya lupa lagi nama rownya. Kita save. Nah, gini nggak apa-apa ya, mungkin nanti teman-teman bolehlah dicari data apa icon yang lebih cocok gitu. Saya nggak nemu soalnya, malah dapat yang kayak gini ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, selanjutnya berhubung ini simple, kita langsung coba styling pemosisian dulunya aja. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, banyak kita kan tadi nempel semua ke kiri ya. Sedangkan di sini ini artikelnya di kiri, kemudian si Simor dan si iconnya itu dia numpuk ke kanan. Nah, di si row ini ada yang namanya main axis alignment. Nah, parameter namanya main axis alignment. Seperti dalam bahasa Indonesianya gitu, main axis alignment itu pemosisian alignment dari sumbu utamanya. Sumbu utamanya itu apa maksudnya? Si row ini kan dia arahnya dari kiri ke kanan. Mana kita lihat gini nih, si row itu kan dia arahnya dari kiri ke kanan secara horizontal, berarti dia itu ada di sumbu Y. Kalau misalkan kita tarik kurva gitu ya, ini tuh sumbu Y, sorry, sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, si row itu dia arah ngeeksekusi si widgetnya itu berada di sumbu X. Berarti ketika main axis alignment dalam sumbu X dalam hal ini, dia akan ngatur posisi setiap widgetnya itu secara horizontal. Mungkin agak ngawang-ngawang, kita langsung coba aja. Nah, di sini main axis alignment dia itu menerima data widget namanya main axis alignment. Di sini ada contohnya, main axis alignment dot start. Kita coba main axis alignment dot start. Kita save. Kita hot restart ya. Ctrl+S di save. Lalu kita lihat, oke udah muncul. Nah, dia nggak robah. Kita coba ganti pakai yang lain, pakai M misalnya. Kita lihat, nah dia robah. Maksudnya apa? Ketika kita pakai start, maka dia akan mengeksekusi si widget-widget yang jadi anaknya itu. Start, dia kan startnya dari sumbu X di sini, jadi di awal gitu. Dia akan nampilin semuanya di awal. Kalau N dia akan nampilin semuanya di akhir. Tapi kita nggak mau kayak gini, kita coba yang lain. Ada yang namanya space between, berarti apa, kita akan simpan setiap itemnya itu saling berjauhan gitu, seperti ini, saling berjauhan. Cuman masalahnya si main axis alignment ini cuma bisa ngatur posisi secara masif gitu, secara semuanya gitu diatur posisinya. Jadi nggak bisa kita si new article doang yang dirubah posisinya. Si Simor sama si yang raw tetap nyatu, misalkan si yang new article itu misah, nggak bisa. Kalaupun kita pengen seperti pada desain, kita bisa bungkus lagi ini pakai raw. Kita kasih children, nah baru di sini kita simpan data-data teks si yang Simor dan si icon. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya adalah kita pengen nyimpen si teks dan si icon ini kita bungkus pakai satu widget. Jadi jatuhnya ketika kita pakai main axis alignment, yang akan berjauhan itu widget si teks, new article, dan si row ini. Si yang ini nggak akan ikut berubah posisinya, jadi saling berjauhan gitu. Dia akan tetap rapat karena berada pada row yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita save, kita lihat, nah dia akan nyatu. Yang ini tuh row ya, dia akan tetap nyatu kayak tadi pas pertama kita nggak pakai main axis alignment. Tapi yang new article dia akan kena sama main axis alignment space between begini. Selanjutnya kita udah posisinya udah cukup ya. Nanti mungkin untuk ukuran teks dan segala macam kita rubah-rubah lagi. Untuk berarti untuk yang new article label udah selesai, tinggal kita yang list artikel vertikal. Nah kita lihat di sini dia kan sebuah list artikel bentuknya row. Yang pertama ada gambar, yang kedua ada judul, yang ketiga ada icon, yang keempat ada ya apa nih namanya, teks gitu ya. Jadi ini bentuknya row, cuman dia akan nyusun ke bawah. Apakah kita harus pakai list view? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia kan udah nyusun ke bawah nih. Sedangkan kalau kita lihat si list artikel itu ada di bawah list view, jadi dia udah bisa scrolling ke bawah. Jadi yang kita lakukan, kita tinggal nyimpen data-data artikelnya aja di dalam sini gitu, nggak perlu pakai list view lagi, kita cukup pakai kolom. Kita kasih children seperti ini. Jadi kita mah nggak pengen si artikel ini bisa di scroll secara individual kan, kita mah pengen ketika di scroll ya semuanya ikut ke scroll. Jadi ya kita nggak pakai list view di sininya, kecuali kan kalau yang ini nih, yang si kategori kan kita tadi pakai list view secara terpisah, bikin list view lagi supaya apa, supaya ketika kita scrolling dia akan scrolling secara independen gitu, bisa di scroll. Kalau yang ini kan enggak gitu, kita pengen ketika kita scroll ya semuanya ikut ke scroll. Jadi udah kita pakai list view yang di si scaffoldnya aja. Jadi di sini kita pakai kolom aja. Nah si kolomnya kita baru gitu bikin item artikel. Saya mau bikin ini terpisah, apa namanya, widget terpisah lagi, stateless, namanya item artikel vertikal. Jadi di sini saya mau bikin for loop, kita panggil dulu aja mungkin ya, item artikel vertikal. Nah saya mau bikin banyak misalkan, jadi kita pakai for loop di sini, for integer i sama dengan 0, i nya lebih kecil dari, kita bikin 10 aja, i plus plus seperti ini. Barulah di sini kita bikin si itemnya. Tadi kan kita udah lihat dia urutannya ke kanan, ada beberapa widget diurut ke kanan, kita pakai row. Yang pertama dia ada gambar, kedua teks, ketiga icon, keempat jumlah like-nya gitu. Jadi pertama dia ada gambar, yang kedua ada judul, yang ketiga dia ada icon love, yang keempat dia ada ini loh, jumlah like seperti ini. Untuk yang gambar kita pakai image network lagi aja seperti yang pada list horizontal gitu ya. Kita pakai image dot network. Oh sorry, kita belum pakai children, maaf, kita hapus dulu. Jangan lupa kita ini apa, kita ketik dulu ya parameternya children. Nah baru di sini seperti ini. Isi gambarnya kita pakai image network. Untuk source-nya kita samain aja sama yang di horizontal. Nah tadi di horizontal, di yang tadi tag kita bikinnya di yang ini nih, yang item artikel. Nah ini kita salin, kita copy terus ke sini, kita salin di
source-nya kita paste. Jangan lupa kita atur tingginya kita atur misalkan 100 deh, width-nya 150, width-nya kita samain pakai box width titik cover. Nah, kalau lihat teman-teman di sini ada gambarnya gitu. Kalau cover itu dia akan ngikut ke si bingkainya. Kalau misalkan contain, dia itu akan ngikut ke gambar aslinya. Mau bagaimanapun si bingkainya bentuknya kayak gimana, mau kotak ya dia tetap, kalau mau panjang gini ya tetap gambarnya. Kalau fit height gitu kayak gini, jadi kalau height-nya doang yang akan ngefit gitu, lebarnya emang enggak. Kalau fit width lebarnya doang yang akan ngefit gitu, dia yang akan melebar, tingginya mah akan ikut ke gambar aslinya kayak gitu. Jadi paling cocok kita pakai cover. Alt F, kita save, kita lihat. Nah, udah ada nih, udah ada 10 ke bawah gambarnya. Selanjutnya kita kasih judulnya itu teks ya. Oh, lupa di sini, jangan lupa kita pakai koma. Di sini barulah ini adalah judul dari artikel vertikal. Kita save. Nah, udah. Kemudian icon, kasih icons favorit tadi ya namanya, favorit outline. Selanjutnya jumlah like-nya kita pakai teks lagi. Tadi berapa? 27k aja lah. Jangan lupa pakai koma ya di sini. Nah, kita save, kita lihat. Nah, udah ya, udah mulai ngurut. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan kita teksnya kita kasih panjang juga seperti pada kasus yang horizontal, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan ngedorong si icon dan si teks 27k nya itu ke kanan, yang akhirnya akan jadi overflow 126 pixel di sini. Jadi kita mau atur lebar si ininya, si teksnya gitu. Kalau misalkan dia kepanjangan dia akan nge-enter. Kita pakai size box, kita kasih dia width, lebarnya itu maksimal si teksnya itu misalkan saya kasih 200 aja deh. Kita lihat di save. Nah, dia akan seperti ini, kurang gede mungkin 250. Nah, dia akan seperti ini. Ketika panjang teksnya lebih dari 250, maka dia akan otomatis nge-enter jadi 2 baris. Oke, nah ini udah mirip ya, item-item semuanya udah ada. Kalau teman-teman lihat, kategorinya udah, search barnya udah, app barnya udah, populer segala macam udah ada di sini. Tinggal kita atur warna, apa namanya, gambar, tinggal finishingnya gitu ya, bentuk dan segala macamnya. Oh iya, lupa satu lagi, kita mau atur bentuk ininya nih ya, biar nggak mencos kayak gini, biar nggak lancip. Kita pakai cara yang sama ketika kita bikin ini nih, ketika kita bikin si avatar autornya gitu, kita pakai clip react. Maka di sini kita refraktor pakai widget namanya clip clip react. Nah, kita kasih dia border radius, yaitu border radius titik all, radiusnya sirkular, kita kasih 10 aja deh dulu, kita lihat. Nah, terlalu ini ya, apa namanya, terlalu bulat, kita kasih 5 aja deh mungkin. Nah, segini udah cukup ya. Oke,
Untuk item-itemnya udah kita bikin semua. Selanjutnya nanti kita akan coba styling. Ke tahap terakhir kita styling, sekaligus nanti kita akan coba ajarkan untuk bagaimana memparsing data antar page, pindah page dan segala macamnya.